Jenderal Sudirman Lumajang. Kali ini saya ditemani oleh Ustazah Nurul yang merupakan guru kelas 5 di SD Islam Jenderal Sudirman Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nurul, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa sehat Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah kita akan adakan kegiatan percakapan praobservasi ya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan. Siap, baik Ustazah. Namun sebelum saya lakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ustazah lakukan di kelas. Dan setelah itu, mengapa kita hari ini mengadakan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal Ustazah sebelum nanti Ustazah melakukan proses pembelajaran agar Ustazah lebih siap lagi dan juga lebih percaya diri dan mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepadanya. Ada beberapa pertanyaan Ustazah yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ustazah Nurul capai pada kegiatan observasi kelas siswa? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang pertama ingin saya capai adalah saya berharap melalui proses pembelajaran ini nantinya siswa dapat lebih kreatif dan dapat mengembangkan bakat dirinya masing-masing serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Yang kedua, saya berharap juga mampu mendalami kisah sebuah prestasi lewat hobi dan dapat berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspiratif. Baik Ustazah, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustazah capai atau yang ingin Ustazah lakukan observasi di sana? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu pada keterampilan dan pengetahuan siswa mengenai pengembangan bakat diri masing-masing siswa dan bagaimana mereka dapat berupaya dalam menghargai hasil karya orang lain, termasuk di sini berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspiratif. Ustazah. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ustazah capai ada dua ya, yaitu di aspek pengetahuan dan juga keterampilan Ustazah ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ustazah terapkan di kelas nanti, mulai dari strategi pembelajarannya ataupun dari model atau media pembelajaran. Baik Ustazah, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya membagi ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan, dan keterampilan siswa berdasarkan data yang sudah saya ambil pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk model atau metode pembelajaran saya menggunakan metode ceramah, penugasan, diskusi, dan presentasi. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi rencana strategi yang akan Ustazah lakukan adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Dan juga menggunakan model atau metode pembelajaran seperti ceramah, penugasan, diskusi, dan presentasi Ustazah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ustazah gunakan di kelas ini? Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan di kelas adalah buku penunjang, kemudian kamus besar bahasa Indonesia, kemudian perlengkapan atau bahan yang berhubungan dengan hobi, kertas origami, dan kertas. Baik, nah kira-kira nih, kapan Ustazah melakukan pembelajaran itu? Hari apa, waktunya kapan, dan di kelas berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat Ustazah, yaitu pada pukul 7:30 di kelas 5. Oke, baik, di hari Jumat besok saya akan datang ke kelasnya Ustazah ya untuk melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal apa yang terjadi selama proses supervisi itu. Nanti setelah Ustazah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Ustazah, yaitu percakapan pasca
Ustazah dapatkan dari percakapan praobservasi kita hari ini? Saya senang sekali ya Ustazah, saya mendapatkan gambaran tentang budget atau metode dan media yang akan saya gunakan nanti. Dan saya harap akan mulai saya siapkan dari sekarang Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang dengan saya ya di percakapan praobservasi ini. Sampai jumpa besok di kegiatan observasi kelas dan dialog percakapan pasca observasi. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat, masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Kita buat semangat. Ada ingin tahu masih semangat apa tidak? Karena bilang belum ya, karena bilang mana semangatnya? Ini semangatku, bilang gitu ya. Ayo, mana semangatnya? Ini semangatku. Ayo Mas, disiapkan dulu untuk berdoa. Berniaga berdoa, tangan diangkat, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mana hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Oh ya anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa bahasa Indonesia? Iya, pinter tentang teks fiksi sama non fiksi. Anak-anak kira-kira hari ini belajar tentang apa ya? Yuk, belajar tentang apa? Sebelum kita belajar tentang hobi, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran yang hari ini. Yang pertama tujuannya yaitu nanti kamu akan apa? Akan lebih kreatif ya untuk memeragamkan tentang hobi kalian masing-masing ya, dan mengembangkan bakat diri masing-masing. Untuk tujuan yang kedua, nantinya kalian akan apa? Mampu berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspirasi. Ada inspirasinya kalian ya. Oh iya anak-anak, hobi itu apa ya? Siapa yang tahu hobi itu apa? Kesukaan. Apa lagi? Iya, apa lagi? Kesenangan. Iya, sudah benar semua, 100 semua ya. Ustazah punya ini. Apa ini? Ada lotre ya? Ya, ada lotre ya. Kita kocok dulu. Nanti, ayo didengarkan permainannya. Kalian ambil satu, terus dibaca hobi. Ada macam-macam hobi di sini ya. Kamu baca, oh hobi apa ya? Contohnya membaca. Berarti kalian harus memperagakan di depan. Pakai gerakan tubuh, nggak boleh bersuara. Nanti teman kalian yang duduk di sini apa?
Anda panggil satu-satu. Maju ke depan, tak pilih yang anteng dulu. Ayo, dulu. Mas Fajar, silakan maju ke depan. Dikocok dulu ya, dikocok dulu. Hadapnya ke rumahnya. Kocok-kocok kamu. Ya, satu. Kira-kira apa ya? No. Lagi ya, jangan bersuara aja. Ayo dilihat Mas Fajar. Ya, ada yang bisa menjawab. Gimana Pak? Betul pembaca Mas? Iya, 100 untuk Mas Brian, tepuk tangan. Silakan duduk. Anak-anak kalau mau menjawab angkat tangan dulu ya. Lanjut. Permainan yang kedua. Dikocok. Mbak Fitri maju ke depan. Ayo maju ke depan Mbak Fitri. Ambil satu tanpa bersuara. Hanya gerakan tubuh. Angkat tangan. Bulu tangkis betul? Ya, bulu tangkis atau badminton. Tepuk tangan untuk Mas Abdul 100. Lanjut. Di sini bermacam-macam hobi ya isinya ya. Berarti harus bisa memberagakan. Mas Raffi maju. Ambil satu. Ayo. Angkat tangan. Layangan betul Mas Raffi. Iya betul. 100 untuk Mas Danu. Silakan duduk Mas Raffi. Lanjut apa tidak? Ya. Dikocok dulu. Mas Akbar maju. Ambil satu. Sudah? Bola 100 untuk Mbak Fitri. Lanjut apa tidak? Seru. Lanjut ya. Raja. Ayo maju ke depan. Dikocok dulu. Siapa yang belum maju? Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Baca. Mas Abdul maju. Sudah? Belum ya? Belum. Iya, 100 untuk Mas Akbar. Lanjut ya. Dikocok dulu. Mas Iqbal maju. Yang satu. Tidak bersuara ya. Iya, iya, teruskan. Memancing kepalanya.
untuk Mas Danu. Siapa yang belum maju? Danu belum ya? Ya maju ke depan. Tinggal satu lagi. Saya Pak. Ya, terserah terus untuk Mas Julia. Sudah selesai semua? Sudah maju semua? Alhamdulillah, kita selesai permainannya. Anak-anak, tadi kira-kira di kertas ini ada hobi apa saja? Ayo, siapa yang bisa tadi? Apa yang pertama tadi sepak bola, terus? Berenang ya? Apa lagi? Apa lagi? Bulu tangkis, apa lagi? Memancing sama memasak. Iya, memasak. Tidak ada yang ambil tadi ya. Ya. Tuh, itu contoh-contoh hobi. Ya. Anak-anak punya hobi masing-masing? Hobi? Punya hobi ya? Sekarang anak-anak tulis hobinya di kertas. Di dalam kertas ini ada isian hobiku adalah aku suka hobi karena tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah siapa? Tokoh inspiratif kamu siapa? Sudah punya? Sudah punya tokoh inspiratifnya? Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat apa? Apa waktu sore? Apa waktu liburan ya? Manfaat dari menekuni hobi ini adalah kamu isi ya. Setelah itu dikumpul ya. Yuk, silakan diisi sendiri-sendiri. Kalau sudah nanti dikumpulkan, ada perwakilan anak nanti maju ke depan membacakan hasilnya ya.
Sudah selesai? Dikumpulkan. Oke ya, nanti Ustazah pilih yang maju ke depan membacakan hasilnya. Najwa, silakan maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan ya. Yang keras suaranya. Dengar anak-anak, dengar suaranya. Biasanya aku melakukan ini sebagai akhiri karena dalam hidup adanya dapat naik maka ada Kayak dingin katanya Mbak Najwa ya. Mbak Najwa itu hobinya berenang anak-anak ya. Kenapa kok suka berenang Mbak Najwa? Karena suka air. Oh, suka air berarti. Tokoh yang menginspirasi Mbak Najwa itu dirinya sendiri. Biasanya hobinya dilakukan pada saat sore hari. Manfaat menekuni hobi ini adalah karena Mbak Najwa itu suka yang dingin-dingin anak-anak. Ya, 100 untuk Mbak Najwa. Satu kali lagi ya. Perempuannya sudah, sekarang laki-lakinya. Saya pilih Mas Akbar. Ya, maju ini bacakan hasilnya ya. Mas Akbar, silakan maju ke depan. Ya. Yang keras suaranya. Oh ya, Mbak. Aku suka hobi karena berkumpul sekolah dalam. Hobi adalah biasanya aku melakukan hobi ini pada saat Ya. manfaat dari ini hobi ini adalah Ya. Silakan duduk Mas Akbar. Kita udah bacakan lagi ya. Ayo didengarkan. Hobiku adalah wayangan. Saya Mas Akbar ya. Aku suka hobi karena Bapong itu siapa anak? Kakek ya, kakeknya itu seorang dalang ya. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah Pak Gito namanya. Tokoh inspirasinya Mas Akbar. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat siang hari setelah pulang sekolah. Iya. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah Mas Akbar nantinya bisa mengenal budaya. Hebat sekali Mas Akbar. Sekarang anak-anak Ustazah bagi ke dalam 3 kelompok ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing.
mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kartun yang bisa dirakit tanpa menggunakan gel. Setiap minggu aku membuat satu mainan, model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Mas Iqbal, ayo didengarkan Mas Iqbal. Ayo Mas Iqbal, Pada awalnya beberapa orang teman yang melihat karyaku ya sudah Mbak Fitri, lanjut Mas Abdul. Lanjutkan ya. banget menarik perhatian Iqbal. bicara berbincang langsung di sana ada yang memiliki gayaku. Yang keras Abdul. Dia memilih izin untuk memotret hasil karyaku dan memandangnya di media sosial. Ya sudah. Ya, kalian sudah baca ya teksnya ya. Kira-kira anak kesimpulannya apa tentang teks itu? Ayo, kesimpulannya apa ya? Isinya apa sih? Isinya tentang apa itu? Ya, ekspresi diri melalui hobi. Hobinya Jeffrey itu kira-kira apa nak? Membuat mainan dari? Iya, dari kardus bekas. Daripada dibuang, mendingan dibikin mainan. Itu kira-kira dijual apa tidak sama Jeffrey? Dijual? Iya. Bisa menghasilkan uang. Ada yang seperti Jeffrey di sini? Tidak ada. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa seperti Jeffrey ya. Ya. Oh, Mas Fajar ya? Alhamdulillah Mas Fajar. Terus hasilnya dijual Mas Fajar? Dijual? Tidak, dipakai sendiri. Ya, tidak apa-apa, hebat Mas Fajar ya. Daripada dibuang barang-barang bekasnya, mendingan dibuat mainan ya, atau yang lainnya, dibuat yang lainnya. Setelah itu anak-anak, di situ ada soal ya, kalian kerjakan bersama kelompok. Setelah itu dikumpulkan ke depan kelas. Nanti Ustazah pilih ada salah satu kelompok yang presentasi ke depan ya. Ayo didiskusikan dengan kelompoknya. Mas Asad. Sudah.
depan. Perwakilan ya, perwakilan kelompok ya. Ayo ditunjuk siapa yang maju untuk kelompok 1. Siapa yang maju? Mas Asad? Mas Asad ya? Ayo silakan maju Mas Asad. Ya Pak? Aduh. Iya. Yuk. Kan, udah contoh ya Mas, hasilnya. Ayo kelompok yang lainnya mendengarkan ya. Nanti boleh bertanya ke kelompok 1 ya. Ayo yang keras, nggak kedengeran katanya. Ayo yang keras. Yang keras membuat mainan dari kardus. terus lanjut. Yang keras Apa saja alat yang dan bahan yang diperlukan seperti membuat mainan kardus, ting, lem. Bagaimana proses membuat mainan di kardus? Kulkas, memotong yang keras suaranya Mas. kenapa jadi menggunakan kardus kertas? Ayo yang lainnya didengarkan ya. Nanti boleh bertanya ke kelompoknya Mas Abdul. Membuat mainan apa saja bahan misalnya Kenapa? Sudah ya, jangan dulu. Ustaz dapat jelas lagi ya. Didengarkan ya. Bagaimana Jeffrey menghabiskan waktu luangnya dengan cara membuat mainan dari kardus bekas. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang diperlukan Jeffrey untuk membuat mainan? Kardus, gunting, sama lem. Bagaimana proses membuat mainan dari kardus bekas? Aku memotong pola itu dan menempel pada bagian-bagian dengan ini ya, dengan lem super milik ayah. Mengapa Jeffrey menggunakan kardus bekas? Karena Jeffrey suka membuat mainan. Apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Kardus, lem, gunting. Bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Difoto terus dikirim ke aplikasi anak-anak. Katanya kelompoknya Mas Abdul, kelompok 1. Sebelum Mas Abdul duduk, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Berarti Ustazah yang tanya ya? Ya. Kira-kira Mas Abdul, apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Ya Kak, apa saja? Ya, terus bisa apa lagi? Mobilan, terus sama rumah-rumah. Ya, ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Hewan ada? Hewan-hewanan. Iya. Berarti barang yang Jeffrey ciptakan itu ada mobil-mobilan, ada rumah-rumahan, sama hewan-hewanan. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Sudah bagus kelompok 1?
belajar? Siap belajar lagi hari ini? Siap belajar? Sekarang anak-anak, ini ada tugas individu ya. Kalau waktunya habis nanti dilanjutkan di rumah, dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa dikasih nama. Di situ ada tugas individu tentang apa? Surat pribadi ya? Surat pribadi itu apa anak kira-kira? Surat pribadi. Ayo. Surat resmi. Iya, surat tidak resmi. Berarti bahasanya terserah kalian ya. Ya coba. Ayo kamu buat surat pribadi untuk tokoh inspiratif kalian. Contohnya ya. Ayo didengarkan dulu sebelum mengerjakan. Untuk Jeffrey, seumpamanya ya. Jalan apa? Contohnya Jalan Dieng nomor 35 Lumajang. Pokoknya gitu ya. Hai Jeffrey, apa kabar? Kenalkan, namaku Fitri. Aku tinggal di Surabaya. Aku seumuran denganmu. Aku membaca cerita tentang kamu di surat kabar. Aku sangat mengagumi mainan kardus buatanmu. Ternyata kita sama ya. Kesulitan berbicara dan tidak punya banyak teman. Sayangnya aku tidak seperti kamu. Aku pemalu. Setelah membaca kisahmu, aku terinspirasi denganmu. Ya, itu isinya. Bisakah kamu mengajariku cara membuat mainan dari kardus bekas? Aku ingin membuat model gajah dan jerapah. Kuharap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan dirimu ya. Salam teman barumu, Fitri Umalasari. Nah, itu contoh surat pribadinya ya. Ayo sekarang kamu buat sendiri-sendiri. Nanti kalau waktunya habis berarti dikerjakan di rumah atau dilanjutkan di rumah. Kenapa ada yang ditanyakan? Kenapa? Ya. Ada yang sudah anak? Belum semua? Berarti anak-anak dilanjutkan di rumah ya tugasnya ya. Sudah, yuk bukunya dimasukkan dulu. Dirapikan dulu mejanya. Sudah? Ya dilanjutkan di rumah. Anak-anak, kira-kira kesimpulan hari ini apa anak-anak? Tadi kita belajar tentang apa? Hobi saja sama surat pribadi. Ya, apa hobi tadi? Kesenangan atau kesenangan. Kalau surat pribadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Surat tidak resmi. Surat tidak resmi. Ya,
bahasa kita sendiri. Namanya surat tidak resmi. Tadi sudah menyebutkan tokoh inspiratif ya tadi ya. Mas Iqbal. Anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Seru apa tidak? Seru. Kenapa kok seru? Tadi kita bermain tebak. Seru ya, alhamdulillah. Anak-anak, kita bertemu lagi besok ya. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah dan PR-nya dikerjakan. Besok dikumpulkan. Ayo, sikap berdoa bagaimana anak-anak? Ya benar yang ada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rahmawati, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SD Islam Jenderal Sudirman Lumajang pada percakapan pasca observasi. Dan kali ini kita masih ditemani oleh Ustazah Nurul ya, guru kelas 5 di SD Islam Jenderal Sudirman Lumajang, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik Ustazah ya. Nah, pada percakapan pasca observasi ini Ustazah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ustazah Nurul terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ustazah lakukan tadi. Nah, untuk mengukur sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Ustazah terkait observasi kelas yang sudah Ustazah lakukan? Ya, Ustazah ini saya merasa sedikit tegang tadi Ustazah. Walaupun saya sudah terbiasa ya Ustazah melaksanakan pembelajaran di kelas, namun alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, mungkin bisa diceritakan kembali Ustazah tentang area pengembangan yang sudah Ustazah lakukan dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan di kelas tadi. Ini mungkin untuk tahap awalnya saya membuat rangka terlebih dahulu ya Ustazah ini, rangka pembelajaran, kemudian area pengembangannya ada pada aspek keterampilan dan pengetahuan mengenai pengembangan bakat dari masing-masing siswa dan bagaimana mereka dapat berupaya untuk menghargai hasil karya orang lain tadi sudah ya, dan termasuk berkomunikasi melalui surat tentang hobi dengan tokoh inspiratifnya. Oke, baik Ustazah. Jadi menurut Ustazah tadi sudah melaksanakan area pengembangan sesuai yang Ustazah rencanakan kemarin ya, ada di sisi keterampilan juga pengetahuan ya Ustazah. Nah, sekarang menurut Ustazah Nurul, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Ustazah sampaikan? Baik Ustazah Yuni, kalau menurut saya sudah saya lakukan dengan baik Ustazah, sesuai dengan yang saya rencanakan, namun ada sedikit kendala. Oke, siap Ustazah. Jadi menurut Ustazah kegiatan tadi itu area pengembangan yang sudah Ustazah rencanakan sudah berjalan dengan baik ya, namun ada sedikit kendala di sana. Nah, apa kendala yang Ustazah hadapi saat kegiatan pembelajaran di kelas? Baik Ustazah Yuni, kendala yang saya hadapi
beberapa kelompok tadi Ustazah ini, walaupun murid saya itu tidak terlalu banyak. Oke, jadi menurut Ustazah Nurul sebabnya ada beberapa anak yang kurang aktif itu karena mungkin Ustazah Nurul kurang maksimal dan memetakan siswa Ustazah ya. Nah, apa rencana tindak lanjut yang akan Ustazah lakukan? Ustazah ini mungkin kedepannya atau kelanjutannya karena jumlah siswa saya yang tidak terlalu banyak ya Ustazah ini, saya harus lebih menyesuaikan diri atau memperhatikan kembali kebutuhan belajar anak-anak, khususnya dalam gaya belajar tadi. Mungkin ada yang kinestetik, visual, atau audiometri, sehingga anak juga merasa lebih nyaman dan diperhatikan kebutuhan belajarnya. Selain itu, saya juga akan meluangkan waktu saya untuk mengenali karakter masing-masing siswa dengan cara melakukan wawancara pada personal ke anak-anak, orang tua, dan ustadz-ustadzanya. Itu Ustazah. Jadi menurut Ustazah, nanti Ustazah akan sedikit meluangkan waktunya ya, melakukan wawancara kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada ustadz-ustadzah terdahulu Ustazah ya, untuk lebih memetakan lagi tentang kebutuhan belajar anak. Baik Ustazah. Mungkin ada tambahan lagi Ustazah selain itu yang bisa Ustazah lakukan. Ustazah ini mungkin insya Allah di pembelajaran selanjutnya saya akan membuat keyakinan kelas Ustazah ini bersama murid-murid dan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Dan selain itu anak-anak nanti akan saya beri games dan ice breaking agar tidak jenuh Ustazah ini begitu, agar membuat pembelajaran semakin asik dan menyenangkan. Baik Ustazah, jadi ada beberapa rencana ke depan yang akan Ustazah lakukan ya, selain rencana yang di awal. Jadi ada yang membuat keyakinan kelas, terus ada memberikan pertanyaan pemantik untuk Ustazah ya, ada juga ice breaking, selain itu juga ada beberapa games. Nah Ustazah, mudah-mudahan apa yang Ustazah rencanakan itu dapat terrealisasi Ustazah dan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ustazah, kira-kira kapan ibu Ustazah akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ustazah sampaikan tadi? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya Ustazah, jika memungkinkan mulai besok. Oke, baik Ustazah, terima kasih. Jadi Ustazah akan melakukan perubahan itu secepatnya, kalau bisa mulai besok Ustazah ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Ustazah ya, apa yang bisa Ustazah Nurul simpulkan dari kegiatan kita, mulai dari kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan pasca Jadi mungkin saya akan melakukan rencana tindak lanjut yang Ustazah ini. Yang pertama, saya tadi kurang maksimal, kurang kompeten ya dalam memetakan anak-anak. Mungkin saya akan melakukan wawancara kepada siswa, orang tua, atau ustadz-ustadzanya yang terdahulu Ustazah ini. Kemudian saya akan membuat pertanyaan pemantik, membuat pertanyaan keyakinan kelas, ice breaking, dan games. Untuk pembelajarannya akan menyenangkan. Siap Ustazah, jadi Ustazah Nurul akan melakukan perubahan dengan beberapa rencana yang Ustazah sampaikan tadi ya. Kita doakan semoga apa yang sudah direncanakan oleh Ustazah Nurul dalam merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak sesuai kebutuhan anak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian kegiatan kita hari ini Ustazah, terima kasih banyak nih atas bantuannya dan dukungannya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Baik, alhamdulillah kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan observasi, supervisi kelas dan juga pasca observasi sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Ustazah Nurul ya. Saya akhiri.